Ya, charting Tapi itu alat bantu saja untuk membantu kita supaya untuk ngambil keputusannya itu lebih mantep gitu ya. ya, Tapi kembali lagi, eh, mentalnya ini ya, mindsetnya ini ya harus dijaga supaya supaya ini ya keputusannya itu tidak berdasarkan sama emosi kita, gitu sih ya. iya, iya. Ya ini teman-teman saya Contohnya, masih masih ya, lihat banyak banyak yang tanya di komen di question box ini loh ya teman-teman ya biar bisa kebaca. Gimana gimana? Ke Raffi gimana? ya, karena gini, ada satu trader legendaris, ya teman-teman Ah, mungkin udah tahu namanya Nicholas Darvas. Dia trading itu nggak pakai indikator di tahun, kalau saya nggak salah tahun 19 era 60-an atau 80-an ya, salah satu itu ya. Dan waktu itu gimana perjalanannya dia dari uang kecil sampai 2 juta dolar. 2 juta dolar at the time loh. kecilnya Tahun seberapa? 9 kecilnya ribuan atau belasan ribu lah ya, mungkin harus dilihat lagi. Tapi Oke. itu sampai ke 2 juta dolar itu kalau nggak salah waktunya kurun waktu nggak 19 bulan apa ya gitu kan. Tapi sebelumnya ada perjalanan dulu gitu kan. Nah, belajar itu baru ketemu momentumnya, boostingnya baru kayak yang dapat ilmunya dan bisa ke sana. Nah, poin utamanya adalah bahwa dia nggak pakai grafik, cuman ngelihat angka nih kayak Hmm. sekarang berapa harga misalnya contoh nih. Sekarang berapa harga yang paling paling umum lah. Sekarang berapa harga misalnya pada zaman dulu kita bicara. Misalnya berapa harga saham BCA gitu kan. Oh, saham BCA harga sekarang misalnya 2.500. Oh ya udahlah saya beli ya 2.500. Itu without nggak perlu lihat grafik. Nah, orang yang beli nggak perlu pakai grafik saham BCA itu nggak perlu pakai grafik make money kan. Nggak perlu grafik. Dia cuma bilang sekarang berapa ya BCA? Oh, sekarang harganya misalnya 4.000. Ya udahlah saya beli gitu. Nggak perlu lihat grafik pasti make money juga kan. Karena apa? Yang menentukan itu ya grafik cuman alat bantu, bukan kayak yang penentu. Misalnya kita, oh kita Hmm. make money atau enggak. Sebenarnya yang paling menentukan adalah tren. Yaitu yang saya sering bahas bahwa orang home pimpa masuk dalam market lagi uptrend make money. Orang yang pakai RSI masuk dalam market uptrend make money. Orang yang pakai moving Hmm. average masuk market uptrend make money. Orang yang pakai Bollinger masuk uptrend make money. Orang yang pakai Ichimoku semua indikator yang mereka pakai make money ya karena apa? Bukan karena indikatornya, karena lagi uptrend. Gitu. Hmm. Jadi eh the mother of itu ya kan sebenarnya tren ya. Cuman ya banyak yang lupa gitu, banyak yang terlalu fokus ke perintilan-perintilan toppingnya dibandingkan eh, yang paling Dibandingkan yang fundamental. utamanya Yap. gitu ya. Mantap banget ya jawabannya ya. Oke, next question. Nih, yang mewakili banyak orang nih. Mahendra Purnama. Saya di saham sudah minus 60%. Gimana sarannya? Nah, sarannya yang paling pertama adalah cari tahu salahnya di mana. Karena gini, Ah, kalau saya kasih saran sekarang, oke, sarannya cuma antara dua kok. Tiga mungkin ya. Hold, yang kedua cut loss semua, yang ketiga cut loss tengah. Apapun ya salah satu ini ya yang menentukan nanti ke depannya apakah harganya naik atau enggak dan itu akan membuat portfolionya apakah lebih baik atau enggak. Tapi problem yang paling utama adalah why bisa 60%. Karena kalau misalnya saya kasih oke nih, kamu hold aja nanti naik. Begitu naik, terus confident nanti akan terjadi lagi. Kenapa terjadi lagi? Karena belum tahu penyakitnya di mana. hmm. Kalau misalnya terjadi di ketika misalnya Mahendra udah punya uang yang 10-20 kali lipat, itu sakitnya luar biasa. Benar. Jadi, saran saya yang paling pertama adalah cari tahu nih penyebabnya kenapa saya bisa loss 60%. Nah, kalau misalnya sekarang kan preventif, itu solusi yang terbaik menurut saya adalah buang setengah. Kenapa buang setengah? Karena uang yang setengah ini masih bisa hidup, masih bisa kerja gitu kan. Sedangkan kalau kita hold semua kan selalu yang kemungkinan terjadi cuma dua ini kok. Makin turun, aku dia rebound. Gitu. Ya udah, nggak ada alternatif lain. Antara dua, loss makin gede atau lossnya berkurang. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih supaya saya mau tengah-tengah nih, buang setengah. Nah, kalau buang setengah dia naik, waduh saya udah buang setengah, tapi pikiran lebih clear. Tapi yang kedua, kalau misalnya udah buang setengah dan ternyata makin turun dalam, at least masih ada free money gitu kan. Ya kan? Jadi eh, itu hal yang sederhana gitu kan. Tapi yang paling penting adalah gimana supaya next time ketika saya masih memutuskan untuk stay in the market, saya nggak ngalamin ini lagi. Ini kan kemungkinan salah yang salah adalah dua. Salah strategi
Atau yang kedua, strateginya udah bener tapi kita mindsetnya salah, Hmm. ya kan? Kebanyakan nggak bisa disiplin. Wah, loss dikit, tahan. Loss dikit, tahan. Semua loss besar itu terjadi karena kita nggak mau cut loss kecil. Semua. Nggak mungkin ada loss besar terjadi tiba-tiba, suddenly langsung 60%. Ya kan? Jadi mungkin harus dilihat nih, oke berarti saya harus belajar nih. Atau mungkin saya harus lihat nih, saya ternyata nggak cocok jadi trader, saya cocoknya jadi value investor. Nah, kalau Hmm. value investor harusnya nggak mungkin ngalamin loss sampai 60% juga. Karena apa? Karena dia mendalami banget nih perusahaan yang saya beli ini harusnya yang bagus, Hmm. yang bertumbuh, yang bagi dividen, yang segala macam. Oh, semuanya oke gitu kan. Jadi, kalau bisa ditambahin dengan mengerti tren, itu akan jauh lebih baik lagi, gitu kan. Jadi, buat Mahendra, kalau saran saya, menurut saya cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya memang ternyata sistem atau strateginya nggak benar, atau ya udah terbukti lah kalau misalnya gitu kan, ya harus diganti. Kalau misalnya ternyata strateginya harusnya ini bener nih, tapi sayanya yang nggak disiplin. Nah, itu yang harus Nah, dilatih adalah mindsetnya. mantap. Very wise. Saya seneng loh caranya Ko Ralfi ini jawabin pertanyaan tanpa Th- menghakimi. Thank you, thank you, thank you, thank you, Ah, thank nggak you. bener lu, nggak bener lu. Very wise. Next ya, nggak janji bisa dibacain semua ya teman-teman ya. Eh, ini pertanyaan yang mewakili teman-teman yang baru mau nyemplung nih dari Amri 7905. Untuk trading pakai fundamental dulu atau technical dulu, Kak? Silakan, Kak. Technical, technical dulu. Kenapa technical? Karena fundamental itu biasanya impact-nya untuk jangka panjang. Misalnya kita berbicara Siap. soal ekonomi makro lah ya. Wah, pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus. Tapi view time frame-nya, misalnya within 3 to 5 years, panjang. Sedangkan trader itu time frame-nya pendek. Jadi kayak kita ada baut kunci L, kita pakai kunci kembang, nggak nyambung gitu kan. Jadi yang harus diutamakan adalah, oke saya mau trading, use technical. Technical dan harus di pertama-tama itu harus ini ya, jangan cuma technical, harus bebarengan selalu dengan risk management. Ini kayak yang nggak boleh dipisahin. Kalau cuma technical doang ya, eh, technical itu semua menurut saya ya, semua orang yang baca buku technical itu akan tahu nih, support di sini, resisten di sini, tarik begini, Fibonacci begini, trendline begini, semua itu gampang. Tapi untuk mengaplikasikannya dan gimana kita nggak ketakutan atau kepedean ketika kita entry, itu biasanya banyak berhubungan dengan risk managementnya. Kalau misalnya kita misalnya beli all in, Hmm. turun 2% kita udah gemeteran gitu. Apalagi turun 10%. Misalnya saya punya 1 miliar nih, saya langsung belanja 1 miliar. Kalau misalnya saya langsung belanja 1 miliar, turun 10% udah 100 juta. 100 juta. Deg-degan gitu kan. Udah, aduh ini mana ya? Walaupun nanti dia bounce back balik, tapi saya bisa jadi udah keburu cut loss. Karena apa? Udah takut ngelihat 100 juta. Hmm. Logika kita udah mikir nih, kalau dia turun jadi 200 juta gimana nih gitu kan. Jadi yang kuasai kita itu bukan logis lagi, tapi fear. Walaupun misalnya kayak yang ya sebenarnya itu koreksi yang wajar karena fear kita udah berlebihan, akhirnya kita cut loss. Begitu cut loss dia rebound. Nah, begitu rebound kita marah-marah gitu kan. Padahal problemnya bukan di sana. Problemnya itu dari risk management kita yang salah. Hmm. Nah, jadi pertama kayak yang menurut saya kalau kita mau trading ya technical. Technical dulu. Kalau fundamental fundamental itu bisa mendrive, tapi kita kan kayak yang saya pernah buat konten misalnya, wah udah cek laporan keuangannya oke, rasio-rasio keuangannya semuanya oke. Wah, ini udah putusin buy lah gitu kan. Tapi Hmm. besokannya naik 3% udah exit. Itu kan sebenarnya ya what's the point kita panjang-panjang lama-lama buat analisis, tapi begitu entry besoknya udah exit. Nggak relevan. Jadi lebih lebih utamain technical kalau Technical misalnya dulu. mau Kalau mau trading trading. gitu. Mantap Iya. sekali jawabannya ya. Ini ada follow up question dari Raffi Pratama. Tadi kan kita lagi ngomongin risk nih ya, batas maksimal dan minimal cut loss itu berapa persen sih, Kak? Oke. Nah, cut loss itu ada dua nih. Cut loss dari harga entry dan kita cut loss. Misalnya ini, saya beli saham BCA atau BNI di harga 10.000 nih. Kita cut loss misalnya di 9.000, itu namanya cut loss. Apakah misalnya, oh kalau misalnya saham BNI dengan saham katakanlah Akset itu sama stop lossnya pasti berbeda, berbeda karena karakter sahamnya berbeda.
Tapi kalau yang kedua, cut loss yang kedua adalah cut loss dari bagaimana kita manage risk. Jadi kayak, oke kalau misalnya saya cut loss, ya saya maksimum nggak boleh rugi, ya misalnya 2% dari total modal. Jadi itu ada dua jenis cut loss. Cut loss dari nominal kapital kita, atau cut loss daripada harga entry kita gitu kan. Karena kalau misalnya, oh saya nih cut loss nih, tiap 7% saya cut loss. Ada saham-saham yang kayak yang ya 15%, kalau cuma 7% pasti kena stop loss terus. Tapi saham-saham tertentu yang sangat konservatif, ya stop loss 7% pun ya susah banget untuk kena stop loss gitu kan. Jadi ada dua Jadi macam ya. kalau dua macam kalau misalnya cut loss. Itu buat Raffi ya. Raffi Pratama 45. Next question ya, habis gini selesai. Mungkin yang terakhir nih ya. Firman Tabara 13. Izin coach bagaimana mempresentasikan mengenai psikologi money mungkin ya. Indikator jika digabungkan. Maksudnya gimana? Bagaimana mempresentasikan, saya kurang ngerti nih pertanyaannya. Atau mungkin bagaimana menggabungkan semuanya ya? Mungkin gini, presentasinya itu berapa antara psychology, money management dengan indikator gitu loh. Oh, menurut saya indikator itu persentasenya 5%. Ya kayak 10% lah udah paling maksimum lah. The rest itu tinggal dibagi mindset sama management. Karena kan kalau kita lihat indikator, oh moving average, golden cross, buy, udahlah, selesai. Tetapi ketika kita udah buy, ketika kita tunggu, itu berbicara banyak tentang emosi kita, berbicara banyak tentang psikologi kita. Apakah kita ketakutan, apakah kita harusnya target profitnya kita misalnya 10%, kita baru 1% udah exit. Gitu. Ataupun misalnya stop loss kita misalnya 10%, kita baru turun 2%, kita udah cut loss gitu kan. Jadi entry itu kayak yang ya paling gampang kayak, oh Mr. Victor apa yang bagus? Oh ini BCA bagus, beli. Itu kan gampang gitu kan. Tapi ketika masa menunggunya itu kok turun gitu kan. Itu diperlukan banyak tentang mindset berpikir gitu kan. Time frame-nya gimana, risk management-nya gimana, seberapa lama saya mau tunggu, mau exit-nya kapan. Itu jadi boleh dibilang persentase dari indikator itu ya kecil. Jangan terlalu fokus di sana. Jangan terlalu fokus di sana ya teman-teman ya. Ingat ya, untuk melatih mindset, melatih mental itu butuh waktu juga. Jadi tidak ada yang namanya proyek semalam. Gimana? Ya. Dan butuh praktek. Nah itu. Nggak cuman serap ilmu tapi nggak dipraktekin yang sama aja. Dan buat praktek butuh duit. Iya, butuh duit. Semuanya butuh duit ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih, waduh, saya suka nih sama Koko Ralfi nih, cara jelasinnya, cara handling ini. Kalau teman-teman dari Sobat Hustlers ya penasaran, langsung aja kunjungi akunnya nanti setelah IG ini selesai ya. Fakta Trading, silakan. Thank you, Mister. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari teman kita, Kei Investasi ini sering-sering komen loh ini di Mindset Duit ini. Mohon petunjuknya terkait trading di saham IPO. Nah, pas IPO ya maksudnya. Saham-saham yang IPO menurut saya volatilitasnya tinggi. Kalau saham yang volatilitasnya tinggi berarti ada opportunity yang besar. Tapi di satu sisi ada resiko yang besar juga. Kita tahu bahwa risk dan reward itu selalu berjalan ibarat mata uang, selalu di dua sisi gitu kan. Hanya paralel, ya? Karena jalan ya paralel. Nah, dan tugas kita adalah seorang risk manager, itu kita harus gimana caranya supaya kalau misalnya saham yang IPO ya risk kita kecil tapi opportunity-nya besar, karena yang ditawarkan sama saham IPO adalah opportunity yang besar dan risiko yang besar juga. Jadi tergantung dari kita nih bagaimana untuk memitigasi resiko. Nah, kalau ditanya mohon petunjuknya, menurut saya hindari aja. Selama kalau kita lihat ya harus punya nyali untuk entry selama begitu entry dan dia bergerak sesuai dengan yang ekspektasi kita. Trennya lagi naik gitu kan. Nah, itu pertama, berani untuk oke, saya entry gitu kan.
Dan harus siapin nih, kayak oke stop lossnya tentunya jangan coba-coba, misalnya teman-teman trading saham yang baru IPO, terus stop loss misalnya 3%. Ya sehari bisa kena cut loss berapa Langsung. kali gitu kan. Ya jemput terus. Jadi tinggal kayak kalau kita perhatiin, oh ternyata saham-saham IPO entry-nya stop loss-nya berapa persen sih gitu. Dan ketika entry dan dia arah, jangan buru-buru jual. Karena biasanya most of the time biasanya lanjut gitu kan. Dan ya semua jawaban sederhananya sebenarnya ya saya udah jelasin di mental price ya. Gimana kayak yang karena saham IPO itu lebih banyak kita dealing dengan ya balik lagi psikologi kita. Apakah kita ketakutan berlebihan atau kesenangan berlebihan? Kalau kita kesenangan berlebihan ya bisa jadi opportunity-nya yang besar kita cuma dapat kecil karena udah terlalu puas. Sedangkan kita pada awalnya sebenarnya kan kita begitu entry, begitu kita klik buy, itu selalu ada dua kemungkinan. Ada resiko, boleh dibilang kayak yang ibarat saya lagi, oke saya bikin bisnis bakmi nih, gitu kan. Bakmi ini kan end up-nya bakalan berhasil atau gagal, bener ya? Gitu kan. Cuman kayak kayak oke kalau saya gagal ya gagalnya kecil, kalau misalnya saya berhasil ya profitnya banyak. Hal yang sama juga prinsip dasarnya dengan trading kan. Jangan Ya, kayak oke ini saham IPO nih, bagus nih, entry udah turun, wah kayaknya bakalan gini, wah udah pakai kayaknya, katanya, rasanya, wah itu udah bahaya menurut tuh. feeling. Iya itu ujung-ujungnya kalau misalnya dia naik, tuh kan gue bener kan jago gitu kan. Tapi Nah, begitu turun, lossnya dalam. Jadi dalam. jangan pakai rasanya, jangan pakai katanya, jangan pakai kira-kira. Terus saya rasa, wah itu harus keluar dari kamus seorang trader ya. Ya.